Oke, finally. Halo Mas Osi atau Osi? Oh, pasti aja lah, masing Osi aja. aja. Karena bener juga Langsung sih ya. aja. Di Hah, di luar pun nggak ada panggilan Mas Mbak gitu kan kalau manggil orang kan kayak enggak, iya. langsung manggil nama Langsung aja. nama aja. Iya. Manggil manajer pakai nama. Kan enak. Bener bener bener. Osi ya. Berarti udah ngomong Mas Mbak Mas Mbak itu udah lama nggak ngomong Mas Mbak gitu Mbak. Mas Osi, aduh kok nggak biasa sih. Kalau ini, ya masih sering kalau ada kumpul-kumpul orang Indo, kayak pengajian atau apa. Di industri kan Oh, masih masih pakai ya. Tapi kalau urusan kerja udah nggak pakai. di Ceko banyak orang Indonesianya, Mas. Ah, sekitar berapa ya? Waktu aku datang itu sekitar 200-an, sekarang udah 400-an kan. Wah, lumayan banyak ya. Persatuan apa tuh namanya tuh? Persatuan perkumpulan Satuan. nggak ada gitu ya, paguyuban Enggak. Enggak nggak ada. ada ya. Mungkin ada, tapi aku nggak diajak kayaknya. Oke, salam kenal nih Mas Osi. Aku panggil Mas nggak Waalaikumsalam. apa-apa ya biar agak Nggak nyaman. apa-apa. Soalnya sungkan juga sih. Ya, Salam kenal ya. Mas Osi. Sekarang kita walaupun beda jauh, negaranya beda jauh juga. Aku di Sumbawa Mas, Nusa Tenggara Barat. Tahu Sumbawa nggak Mas? Waktu SD tahu, sekarang lupa. Oh, iya. Aku Oke. searching dulu di Google Map. Subanus. Oke, tahu. Ya singkat cerita kita saling tahu Ah, atau aku tahu Mas Osi gitu ya. ah, Waktu ah. sesi English Club gitu kan. Dulu kita masih ngomong bahasa Inggris. Iya, Jadi kita ngobrol biasa bahasa iya. Indonesia. Dan kaget aja sih. Dulu kok nggak salah masuknya tuh waktu apa ya? Kelas di Navigating Tech Career kalau nggak salah kayak Eropa gitu ya. Terus kemarin kita ngobrol Ah, perkenalan ternyata Mas Osi udah di Ceko ya. Sekarang bener. Lagi di Ceko ya. iya benar. Ah, Kerja di Ceko udah 10 tahun di negeri orang pindah-pindah ya. Benar. 5 tahun Malaysia, 5 tahun Ceko. Mantap. Pernah di Indonesia ya? Kalau nggak salah di Di Indonesia ya 1 tahun berapa tahun? 2 tahun ya? setelah lulus ya 2 tahun lah, nggak sampai 2 tahun, 2 tahun kurang dikit. Menarik, menarik banget nih. Gimana tiba-tiba Ah, kepikiran kok bisa langsung saat itu berarti tahun berapa Mas ya? 2012 ya? aku lulus ya 2012 awal, ya kerja kerja ke Bali. Tahun depannya sekitar bulan Desember pindah ke Malaysia. Boleh cerita nggak tuh Mas? Kenapa Oke. tiba-tiba kepikiran di saat itu ya? Kalau sekarang kan Oh, kayaknya akses ke luar negeri banyak banget gitu ya. Terutama di saat itu oh, oh. gimana Hmm. tiba-tiba kepikiran keluar gitu? Boleh cerita Mas? Oke. Sebelumnya dimulai dari setelah lulus dulu nih. Oh, boleh, boleh. Waktu lulus kan zaman dulu belum banyak startup, unicorn. Paling perusahaan IT yang terkenal apa yang consulting gitu. Banyak kan Betul, consulting betul. atau ya Telkom, Telkomsel, Astra, Accenture dan kawan-kawan itu. Nah, waktu itu aku nggak pengen ke Jakarta. Soalnya kan kebanyakan pasti orang lulus larinya ke Jakarta. Aku nggak pengen ke Jakarta, satu karena nggak suka kotanya. Kedua, aku pengen belajar bahasa Inggris di Bali. Kemudian kliennya kan bule, jadi pengen nyobain kerja sama bule. Oke, udah kerja di situ. Kerja, kalau nggak salah di tahun 2012 akhir itu ada Piala AFF. Indonesia main di Malaysia. Nah, Nah, benar aku nih. aku away ke sana. Kebetulan backgroundku suka bola. Aku away ke sana dari Bali. Nyampe sana, wih, kok keren juga ini negaranya. Ya Loh, udah. Setelah itu balik, ya udah kerja, udah ini sambil nyari-nyari, nyari-nyari apa lowongan ke luar negeri. hmm. Dulu LinkedIn belum banyak, jadi dulu trikku masih pakai Jobstreet, resident place-nya aku ganti ke Malaysia, jadi langsung muncul lowongan banyak di Malaysia. Ya, aku apply Hmm. satu-satu, lalu banyak, akhirnya ada yang nyangkut. Ya udah, pergilah ke Malaysia. Waktu itu eh, asal ada yang mau nerima, ya udah aku terima aja lah, nggak mikirin gaji dan kawan-kawan. Yang penting keluar Malaysia. Tapi gajinya lebih proper nggak sih tetapan? Walaupun nggak tinggi di kalangan sana gitu. Dulu eh, paling hampir.
Mirip-mirip. nggak sampai dua kalinya Jakarta lah. Hmm, Sekitar dua kalinya Jakarta. UMR-nya. Lumayan, dua digit lah. Hmm, itu nggak lumayan sih. Dua digit kecil maksudnya. Ah, tapi Zaman dulu ya. ah, ya ya ya. Tapi tapi dulu nggak terlalu mikir itu sih, soalnya kan masih single juga. Jadi ya udah, asal keterima ya udah langsung pergi aja. Hmm. Itu 2000 berapa tuh? 2013 ya? Atau 14? 13 Desember. Wih, sampai 2013 sampai Desember tanggalnya masih masih diingat gitu ya. Memorable masih banget, ingat. Mas. Itu company Soalnya pertama. ya, Hah? Soalnya ya, ya, soalnya ya Mas. emang rebel. Soalnya waktu hari terakhir waktu kerja di kantor Bali itu, waktu pulang tuh naik motor sempat agak nangis itu. Soalnya berkesan banget tinggal di Bali. Jadi emang memang memorable Di Balinya atau di company-nya? di Balinya. Di Bali plus di company. Soalnya kan dulu di kantornya itu ada kayak sistem batch. Jadi dia ngambil kayak 20 fresh grade, dia kasih training selama 3 bulan, technical training kayak on class training sama on the job training. Jadi emang satu angkatan itu emang ya kayak anak kuliah, kemana-mana Hmm. bareng, main bareng. Jadi kenangannya banyak banget. Jadi emang memorable gitu. Tapi akhirnya memutuskan untuk pindah karena jatuh cinta dengan tempatnya awalnya. Satu itu, kedua karena kerjaannya nggak bikin berkembang. Dalam artian gini, kalau kita kerja sama bule zaman dulu, kerjaan yang berat-berat, yang core, yang impactful itu dikerjain sama mereka, yang Hmm. sampah-sampah dikirim ke kita Iya, suruh iya. ngerjain. Kayak suruh align table, pindah button, sama yang nggak mutu. Itu kan kayak, kalau misal berlama-lama ngerjain gini kan nggak berkembang juga kan. Dulu Ya ngerti udah, tech-stacknya apa tuh? Waktu yang pertama kali di Indonesia. dulu .NET standar lah, .NET, C Sharp, JavaScript, ASP, dan Hmm. HTML yang standar lah. Belum dulu belum banyak Rainbow JavaScript kayak Semarang, kayak sekarang. Benar-benar. Dulu memang Iya, ini sih Java, iya, mentok Java atau C Sharp atau ASP.NET yang paling iya, populer. Sampai sekarang sih iya, C Sharp masih iya, merajai. Tapi akhirnya iya. aku penasaran, ma- Hmm, tadi satu karena itu ya, karena hmm. tempatnya, terus kedua karena berkembang. Ada lagi nggak Mas? Kayak sampai Hah? benar-benar yakin gitu, kenapa dan harus di luar gitu, Malaysia. Apakah setakjub itu gitu dengan kerja di luar Hah? negeri? Hmm, selain duit, faktor duit ya. Kalau duit kan aku anggap semua pindah-pindah pasti ada faktor duitnya. Entah Hmm. itu faktor utama atau kesekian. Aku sampingkan itu. Ya emang, sebenarnya kalau dilihat waktu kuliah itu aku pengen, karena aku suka bola, jadi aku pengen punya karir itu kayak pemain bola. Jadi kan ya pemain bola biasa main di liga lokal di Indonesia. Terus biasanya kan netizen ngomong, coba dong abroad yang deket-deket dulu ke ASEAN. Oke, ASEAN. Hmm. Habis itu ASEAN coba dong ke Eropa, gitu. Ya aku ngikutin itu. Nah, ya, berarti Jadi memang ya, ya seperti itu. aku barusan pakai baju Belanda sih. Harusnya pakai baju Belanda sesi sesi ngobrol bola ini. Ini ya dari Kediri ya aslinya Mas Osia. Ah, sebenarnya dari Tulungagung. Tapi waktu Tulungagung Hmm. biasanya dulu zamannya Kediri Jaya waktu ada Gonzales itu nggak sih? Iya, aku mau ya, Gonzales 2006 yang juara, aku sejak 2003 sebenarnya yang juara 2003. Tapi emang sejak kecil ke Kediri nonton bola, Iya, naik aku bis 45 menit. lumayan menarik banget ya soalnya maksudnya eh, kemarin tuh aku benar candaan aja loh Mas nyinggung bola kan Hmm. aku nanya kenapa Ah, nggak ke ah, Indonesia kan. Oh ya FYI buat teman-teman iya, Mas eh, Mas Osi ini sekarang masih di Ceko. Ini lagi di Ceko nih beliau nih. Jadi bukan di iya, Indonesia. Aku bercandain iya. kan. Mau ini Mas ya, Hmm. ntar anaknya dinaturalisasi apa? Di dimasukin ke akademinya Ceko terus Ah, dipanggil di sini. Itu aku nggak iya, tahu masuk ke bola loh. Ternyata emang apa bisa align sama hobinya tuh luar biasa sih. Jadinya filosofinya bahkan di drive sama bola juga ya. Menarik, menarik. iya. Akhirnya gimana tuh Mas? Hmm. Kan tadi udah Hmm. pindah. Tadi tentang Ah, ingin up karirnya juga sudah ah, ah. ketiga tuh kalau yang aku dapat ya. Tentang Hmm. tempatnya Malaysia dan Ah, di ah. Malaysia di Kuala Lumpurnya. Bukan. Kuala Lumpur, ya. Oh di Kuala Lumpurnya. Kuala. Ah. Nah akhirnya 5 tahun tuh di company yang sama atau enggak Mas?
Pindah-pindah. Pindah-pindah. Jadi pindah ke product based company, consulting based company, sama eh, product based tapi yang sama kayak headquarternya di Jerman, ya development centernya di Malaysia. Jadi belum menjamah ke startup apa dunia ke startup unicorn dan kawan-kawan. Belum Tapi musim juga waktu belum itu. musim ya. 2000 Nah, 2014 masih 16 ke atas. ya masih ada My Taxi dulu sebelum jadi Grab. Masih Hmm, ada My Taxi, tapi zaman dulu siapa yang mau kerja di My Taxi? Nggak ada. Nah, sekarang jadi Grab aja ya. oke. Aku penasaran dari awal itu katanya sudah Hmm. suka kerja sama bule. Emang ada basic Hmm. apa nih Mas yang maksudnya tentang luar negerian gitu? Apakah udah bahasa Inggrisnya udah proper kah dulu atau sering ngobrol bahasa Inggris atau apa tuh? Oh, pasti enggak. Pasti enggak proper itu. Aku SMA ujian nasionalnya nyontek bahasa Inggris. Kuliah, aku nggak pernah ambil les. Jadi setelah lulus itu, eh, kan niat ke Bali niatnya kerja sama bude sama eh, les bahasa Inggris. Sebenarnya sama memperdalam bahasa Inggris. Di kantor kan dikasih training, kayak seminggu sekali eh, les bahasa Inggris. Waktu placement itu, placementku di kelompok kedua dari terbawah, jadi masih cukup banget bahasa Inggris. Sekarang juga masih cukup. Terus aku dulu nambah dulu les di, kalau tahu di IALF, Hmm, yaitu salah satu les-lesan juga di Bali. Itu ELF, memang ELF. niatnya, ya niat niatnya emang udah sebelum ke Malaysia itu memperdalam dulu ini bahasa Inggrisnya. Selain di kerjaan pakai, kan di pekerjaan cuma waktu ngobrol sama klien atau sama waktu writing email sehari-hari sama temen tetap pakai bahasa Indonesia, Jawa dan kawan-kawan. Jadi nambah sendiri bahasa Inggrisnya. Dulu kuliahnya di oh tadi kita belum sempat mention di Bandung ya. Di dulu namanya Telkom. IT Telkom Telkom ya dulu. itu. Ah, ah, Itu udah betul. ada mulai beraktivitas bahasa Inggris nggak Mas? Enggak, Enggak ya? enggak. Ya paling baca materi kuliah aja dalam bahasa Inggris. Aku baru belajar bahasa Inggris satu waktu disuruh ngambil tes apa untuk syarat kelulusan. Itu aja aku baru baca. Bahasa Inggris. Baru ngambil tes entah tes apa, tes internal di kampus syarat kelulusan. Menarik. Terus waktu kerja di Mitra, nyebut nyebut merek, nggak apa-apa deh. Wah, nggak Waktu apa. kerja di Bali itu Ah, ah. mulai aktif ngomong bahasa Inggris. Aktif nulis. Ngomongnya waktu meeting sama klien itu paling seminggu cuma beberapa kali. Nah itu kok pede Mas ya? Kok berani? Maksudnya kok apakah gugup atau emang antam aja gitu ngomong bahasa Inggrisnya gitu? Waktu kemana? Ke Malaysia Oh, atau waktu masih yang di di Bali? Bali. Waktu di sama klien kan orang luar kan? Oh, hajar aja. Soalnya kan bulenya ini juga. Dia kalau nggak tahu maksud kita, kita masih patah-patah, kan dia mau denger terus nanya, dia confirm tanya lagi sampai dia ngerti. Budenya sabar. Jadi kan Kliennya. eh, dari situ kita kayak terencourage untuk berani Ah, ngomong. Terus ya itu, ya, 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 ya. ya hajar aja. Ya. Berarti sebenarnya kalau dibilang, kalau misalnya ada pendataan kan, tingkat fluensi Oh, bahasa Inggris itu bahkan oh. konversasional pun nggak berani diisi sama Mas Wasi dulu ya. Maksudnya belum 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 pede bahasa Inggris, belum lancar bisa dibilang dulu ya waktu zaman itu. Hmm, Atau udah, belum lancar, belum lancar. tapi berani. Masih, Hah? iya, ya paling masih apa ya level A2 lah paling. Aduh tuh Level kan gimana? ada Oh ya yang kalau level yang leveling. A1, A2, B1, B2, C1, C2 itu frameworknya Eropa kayaknya untuk bahasa. Ya setelah Tapi berarti A2 itu ya itu hmm, masih ah, beginner lah. berarti pernah kayak stuck bingung mau ngomong apa, katanya apa terus Sering, oh sering ya. sering Gila. itu itu bagian dari ini, bagian dari belajar juga kan. Sering Oh, itu. Kan vocabulary kita terbatas. hmm. Terus ide ide di kepala udah banyak, ya. Tapi yang keluar paling sepuluh Iya, persen iya, iya. 15%. Makanya biasanya habis meeting tambahin ulang chat untuk summary meeting tadi. Jadi siapa Hmm. tahu mereka salah tangkap atau ada yang
kelihatan gitu. I Dia see. aku backup dengan writing juga. Menarik sih. Soalnya memang kadang-kadang Nah, keresahan terbesarnya teman-teman ini di sini sampai kita buat nah, English Club kemarin, Mas. Ya itu iya. sebenarnya eh, jadi kayak nggak berani gitu loh. Bisa Hmm. dibilang modal nekat nggak dulu, Mas? Akhirnya ke Malaysia tuh ada modal nekatnya berapa persen tuh? Hmm, 100%. Atau emang PD bakal satu aneh persen pernah. waktu di Malaysia? Ya pede-pede aja sih, nggak tahu nekat atau enggak. Soalnya kan ya kayak pindah kerja aja, nggak ada Oh, jadi keren-kerennya juga kan. Kan cuma pindah aja, pindah negara. Ya dulu paling lebih jauh dari keluarga, tapi kan ya bisa balik, kalau kan dekat. interviewnya bahasa Inggris interviewnya. Bahasa Inggris. Interview itunya, interview di Oh, Malaysia yang pertama. ya yang pertama ya kan ada phone call. Terus bosnya datang ke Jakarta, aku dari Bali ke Jakarta, ketemu di salah satu hotel. Ya udah langsung ngobrol. Nah di situ gugup itu pertama kali, ya. Pertama kali face to face ngomong bahasa Inggris bukan Eh, dengan orang Indonesia. Kan kalau interview bahasa Inggris dengan orang Indonesia sudah pernah. eh. Bukan dari orang Indonesia kan agak gimana deg-degan juga, Hmm, gugup. Tapi ya alhamdulillah waktu itu lolos-lolos aja. Gak tahu mungkin karena aku oh, eh, jago mungkin karena jago ngodingnya mungkin ya. ya mungkin kan ada technical testnya. Mungkin di situ nilaiku besar. Kalau ngomong yang penting banyak senyum aja waktu itu. Jadi meskipun aku tahu skill ngomongku kurang, yang penting aku mau nyampein kalau aku ini orang yang enak diajak ngobrol sama Wah, sih. orang yang apa itu bisa ya bisa Humble lah. bergaul lah. Nah, ya kayak itulah pokoknya. Ya, ya, itu dengan sengaja ya, dengan sengaja. Dengan sengaja Entah nggak tahu emang pembawaanku gitu, entah sengaja atau emang cengengesan nggak tahu aku. Yang penting nah, menarik, menarik. yang penting itu. Nah, Tapi dulu kan banyak yang bilang Mas gini, katanya tes di kalau kerja di luar negeri itu sebenarnya nggak seribet tes kerja di Indonesia itu emang bener? Pernah ngerasain yang kayak gitu nggak? Atau aslinya ya? ribetnya ribet apanya nih? Katanya kalau di Indonesia tuh banyak tesnya yang macam-macam, terus susah, nggak sesuai sama kerjaannya lah atau apa. Jadinya dia memutuskan untuk kerja ke luar negeri karena katanya Oh, kerjanya oke, misalnya lebih berkembang. oh, Tapi tesnya tuh sebenarnya nggak seribet tes di Indonesia gitu. Itu bener nggak? Pernah ngerasain? hmm, aku kurang terlalu bisa compare dengan tes di Indonesia, tapi pengalamanku dulu waktu nyari kerja, uh, waktu sebelum lulus itu ya emang ribet. Keluar negeri juga ada yang ribet, ada yang simple. Apa Biasanya aja? semakin gajinya gede, semakin ribet juga tesnya. Sama Misalnya aja apa tuh? ribet. Eh, Ya, misalnya tesnya apa tuh? misal tes 4 round technical kayak coding, system design, bla bla bla, behavior, kayak tes-tes. Lead code gitu ada lead code? Liquid ada, tapi zaman dulu zaman dulu Jarang masih ya? belum. Waktu pindah ke Malaysia itu masih belum. Hmm. Ada seperti itu, tapi nggak spesifik ke Kayak platform gitu, nggak pakai platform. DSA. Heeh. Kayak gimana tuh dulu? Dulu itu kayak waktu aku paling cuma dikasih test case, ini ada kodikan gini suruh refaktor, atau misal ini ada table, aku pengen dapetin data ini, bikin query-nya. Terus ada disuruh bikin simple game konsol kayak main catur gitu juga pernah. Dulu seperti itu kayaknya. Tapi tapi sekarang kalau aku interview ke company lain ya banyak kan kayak lead code model gitu. Oke, berarti itu di Malaysia 5 tahun itu pindah ke berapa company jadinya? 3 company. 3 company. Ah, Masing-masing berapa tahun tuh, Mas? 2 tahun. 2 tahun, 2 tahun setahun ya. 2 tahun ya seperti itu. Hingga Hmm. akhirnya ke Ceko di tahun berarti 2019 sebenarnya. 2019 awal ya Januari ya. Di Ceko 2019. Nah itu kok bisa ke Ceko, Mas? Kok bisa di Oke. Ceko? Oke, dulu sebenarnya eh, tahun 2017 itu ada tawaran ke US.
Tawaran. Tapi Hmm. ya udah interview berapa kali, gagal. Waktu itu aku sebenarnya nggak ada, belum ada rencana untuk pindah lagi dari Malaysia karena Malaysia itu benar-benar enak buat tinggal, apalagi buat Indonesia. Secara culture, agama atau apapun enak lah pokoknya. Nah, terus 2019 juga itu tiba-tiba ada yang nawarin juga ke Belanda, tapi gagal juga di tes tahap akhir. Nah, waktu itu setelah itu aku mikir apa ini saatnya untuk ke Eropa, kan? Nah, terus kebetulan juga di kantor itu eh, lagi dapat kerjaan yang aku bilang kayak tadi sampah. Kan kita Ah ya, sih. headquarternya di Jerman, yang Jerman ngerjain yang susah-susah, yang Malaysia kasih yang gampang-gampang. Hmm. Plus waktu itu annual apa review dapat increment cuma nggak nyampe 5%. Hmm. Emosi kan di situ, wah masa gini. Ya udah aku habis itu mantepin untuk nyari-nyari lowongan di Eropa di eh, any countries. Jadi kayak nggak Dimanapun. spesifik Ceko dulu. Yang tapi nggak semua juga. Yang aku coba UK, Belanda, Denmark, Ceko, Austria, Jerman. Via Itu apa? dia dulu banyak dulu. Ada LinkedIn, eh, Stack Overflow, sama bikin account di job portal masing-masing negara. Oh Biasanya di iya. masing-masing negara ada job portal khusus. Ya udah bikin account di situ. Wow. Terus dapatnya yang dari Stack Overflow kebetulan. Tapi sekarang udah tutup ya, platformnya Stack Overflow Job. Aku kok nangkep suatu hal yang unik ya. Kok pede banget sih Ya. Mas? Maksudnya kok se kok easy itu loh daftar sini. Kayak kita eh, Oh, daftar ke Indonesia mungkin kadang-kadang nggak berani gitu. Tapi kok aku lihat Mas Os ini kayak pede oh, banget gitu loh. Apa emang udah percaya diri dengan fundamental skillnya atau oh, atau gimana tuh? Kok kayak pede gitu loh. Kayak kalau kalau percaya, percaya diri enggak lah. Ya, ya percaya diri, tapi aku tahu levelku. Misal aku nggak apply ke FAN. Soalnya aku oh tahu aku levelku ada di situ. Aku nyari yang perusahaan, kalau Jazili Oros ngomong itu kan ada kayak three three modal nah, software company, ada yang satu dua tiga. Aku nyasar yang dua, aku nyasar yang tiga. Dua boleh itu pun yang dua yang awal-awal. boleh dijelasin dikit nggak Mas? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu satu Ah, dua tiga tadi itu. Yang satu itu apa? Yang dua ini apa deh? Yang dua yang Mas targetin itu apa tuh? Yang Mbak karir ah, yang gimana? apa ya? Pokoknya yang perusahaan yang satu itu yang dia cuma nyari employee di lokal daerah situ, dia cuma kompetisinya di situ. Yang kedua udah berani nyari company kayak di luar, kompetisinya udah agak lebar, tapi range gajinya masih belum banyak banget. Oh Yang ya, ketiga itu yang kayak ya udah kompetisinya dengan seluruh dunia, range gajinya unlimited. Jadi oke. Berarti berapa Mas? ya ya itu tadi. Jadi aku nyari company-nya bukan yang paling tinggi, nyari yang eh, tier 2, terus plus yang bisa sponsor visa. Kan targetku yang penting pindah dulu kan. Udah nyari aja mana yang mau sponsor visa. Terus yang nggak terlalu terkenal company-nya. Terus satu lagi syaratnya yang dia itu headquarter. Maksudnya yang dia bukan offshore development dari company lain. Oh ya sih. Boleh Gitu. share tipsnya nggak Mas? Soalnya Hmm. kayak kenapa nggak khawatir misalnya penipuan di sananya? Oh, apa namanya misalnya di sananya bakalan terlunta-lunta. Eh, ada modal apa sih yang Mas Osi pegang sehingga percaya diri banget bahkan bakalan bisa hidup di negeri orang, bakalan bisa survive Oh, saat oke. tempat lain tuh. Oke, itu ya satu cerita lagi mungkin belum diceritain. Setahun sebelum aku mulai apply-apply itu, aku jalan-jalan ke Eropa. Jadi lihat Oh, dulu situasinya. jalan-jalan lagi. Terus setahun sebelumnya jalan-jalan, oh kayak gini. Ah, bisa lah ini. Pasti dalam hati. Ya udah. Itu Jadi sekalian kayak pen, hmm? ya.
sekalian nguji Sekarang, ini juga nggak ya Mas? Sekalian nguji bahasa Inggrisnya orang sana juga nggak sih? Maksudnya cara ngobrolnya orang sana juga gitu? Enggak. enggak. Soalnya kan waktu kerja di Malaysia, kerja sama company Jerman kan, ya udah tahu lah. Mereka Ah, kan pasti ya gitu lah. Mereka bisa paham aku, meskipun aku nggak terlalu jago. berarti di waktu di Malaysia tuh titik PD berbahasa Inggrisnya bukan jago loh ya. Titik PD-nya Oh, itu udah naik oh, level ya, bisa dibilang gitu ya. Maksudnya kayak udah tahu lawan bicaranya juga nggak gitu-gitu jago hmm, banget bahasa Inggris gitu ya. iya, iya kan sebenarnya gini. Kalau di Bali, waktu kerja di Bali, ngomong bahasa Inggris cuma sekedar pekerjaan, urusan pekerjaan. Kalau di Betul. Malaysia, pekerjaan plus ngomong yang casual sehari-hari. Waktu Hmm. awal pindah ke Malaysia itu diajak makan siang pun aku nggak paham. Soalnya itu bahasa Inggris yang nggak aku pakai di kerjaan. Kayak Hmm. ngobrol casual itu. Nah, waktu di Malaysia akhirnya makin mantep lah. Ngomong bahasa Inggris di kerjaan plus ngomong kerjaan di kehidupan sehari-hari. Jadi De- emang dari Malaysia itu udah mantep. Mantep bukan jago ya. Dengan cara tabrak aja gitu ya, ngobrol Oh, asal masuk aja gitu. Apa gimana Mas? iya, ya, Oh iya gitu. ya Yang hajar bener. aja lah. Oh, Jadi misalnya ya. kalau ada temannya ngobrol itu pernah nggak ngerti sama sekali yang mereka bicarain apa gitu ya waktu Nah, di sering, Malaysia. sering iya. Soalnya kan selain aksennya beda juga karena kemampuan bahasa Inggrisku masih kurang untuk masalah ini daily conversation sama vocabnya juga kurang. Jadi memang ya namanya orang ya pernah nggak bisa terus sekarang jadi bisa gitu. Memang pernah seperti itu. Itu karena apa Mas bisanya? Tabrak aja. Iya karena sering dipakai aja. Oh menarik. Heeh, Tapi kalau yang apa namanya eh, yang aku lihat di Malaysia dan sekarang di Ceko udah berapa tahun? Di Ceko udah berapa tahun Mas? 5 tahun ya. 5 tahun, 5 tahun. Berapa company? Wah ini lebih banyak lagi 4. Sering pindah aku malah. Udah Ini kayak yang keempat sekarang. berarti Heeh. di Ceko lebih lebih dailynya lebih bahasa Inggris lagi dong ya. Hidup seharian Kantor ya hidup seharian bahasa lokal. bahasa Bahasa lokal. Ceko. Hah? Heeh, Ya, Mas heeh. berarti Mas bisa bahasa Ceko dong? Ya, masih belajar, Wah, menarik masih banget. belajar. Ya, ini kan perlu perlu untuk syarat ngambil permanent residence itu kan ada kayak syarat bahasa minimal level A2. Jadi harus belajar. Ada plan buat ngambil buat permanent residence ke sana? Atau udah? Ya, ini sudah eligible tapi tes bahasanya aku belum siap, jadi belum bisa apply. Wah, menarik. Hmm. Tapi aku jadi penasaran, Mas. Pernah insecure Oh, nggak ya dengan lingkungan yang seperti itu? Kok nggak pernah mendengar kata-kata kayak, aduh aku tak khawatirin temanku jago. Kan biasanya orang-orang kayak gitu kan. Aku tak takut gimana gitu dengan teman kantorku. Aku takut dianggap dikucilkan gitu. Itu pernah mengalami keinsecurean gitu nggak, Mas? Selama kerja di luar negeri, khususnya di Malaysia ataupun Ceko gitu. oh, nggak pernah sih sebenarnya. Tapi kalau merasa Eh, teman-teman lebih jago, itu sering. Jago teknikal. Jago technical, jago technical. Ya, terutama kayak orang-orang yang dari Eropa Timur itu, ya menurutku jago-jago technical. Tapi eh, tapi aku nyiasatinnya nggak technical lawan technical. Ya, Hmm. tetap aku belajar technical biar improve. Aku nyiasatinnya kayak aku memperbaiki diri di non technicalnya kayak aku harus lebih punya sense of ownership terhadap produk, harus lebih apa, sering bantu orang, harus sering lebih apa, jadi orang yang enak buat kerjasama, peduli dengan bisnisnya seperti itu. Jadi aku ngambilnya dari sisi situnya, sisi itu harus kuat. Soalnya kalau aku ngobrol teknikal, secara teknikal, aku kemungkinan kalah. Kayak bahas misal runtime, bahas assembly apa, aku nggak paham banyak tentang itu. Tapi aku harus kuat di sini. Misalnya kan kerjaan nggak melulu teknikal kan. Saya Hmm. harus
nunjukin dari sisi bisnisnya juga, jadi enak, jadi temen yang enak untuk buat kerja di tim. Jadi makanya dulu eh, pernah dapat kesempatan ngelit tim, ngelit project gitu. Ya gara-gara nunjukin di sisi situnya, bukan dari teknikalnya. Mas Osi bisa bilang itu gara-gara karena dapat feedback dari orang lain juga kan? Atau kenapa bilang, maksud saya kenapa bisa ngevalidasi kalau it works gitu? Bahwa cara non teknikal ini uh, Hmm. give benefit gitu, itu kenapa bisa pernah dikasih feedback atau ngalamin? Eh, nggak pernah. Kalau kekurangan teknikal nggak perlu divalidasi, kita bisa ngerasakan. Kalau Hmm. yang itu aku ngerasanya dari sini. Eh, Ketika kayak product owner, manager, kalau ada apa-apa tanya ke kita, itu kan berarti kita tahu lebih dari mereka-mereka yang nggak peduli I dengan produk. see, menarik. Hmm. Nah, jadi sampai suatu saat pernah menjadi kayak point of contact kalau ada pertanyaan tentang bisnis, tentang misal kalau mau implement feature ini, apakah mungkin atau berapa lama dibutuhkan, itu ketika orang-orang mulai nanyanya ke aku, berarti berarti jalan. Nah, Itu. itu tanda yang baik gitu ya. It's a good sign gitu sih. Oh, Itu bukan sesuatu iya, yang mungkin kan ada yang anggap kayak aduh ini bebanku ini aku ditanya-tanyain dulu. Malah itu sebenarnya tanda perkembangan karir bisa jadi Mas ya. Itu iya. Kalau beban pasti ada beban, namanya juga kerjaan kita dibayar. Eh, Apa ya? Ya kalau pasti ada perasaan nggak nyaman. Aduh, aku mau ngoding ditanya-tanya itu. Dan aku mikirnya gini, kalau aku udah mulai nggak nyaman itu berarti aku sedang apa berkembang. Jadi ah enjoy aja timbang apa? Ya udah aku nggak nyaman, jadi aku harus pikir cara gimana cara handle kayak gini, bagi waktu, terus manage orang itu. berarti kalau aku bilang gini nggak Mas, di tahun ini buat teman-teman Oh, yang sekarang lagi nonton apa yang lagi dengerin terutama yang lagi nonton juga valid hmm. nggak kalau itu tuh bisa dijadikan salah satu power atau nilai lebih kita untuk apply di sebuah perusahaan atau untuk survive di sebuah perusahaan itu masih valid nggak Mas buat junior juniornya nih atau medior medior gitu deh buat Kalau ngasah itu gitu. kalau survive valid, kalau apply aku nggak tahu ini. Oh menarik. Soalnya apply itu butuh technical. Aku bagi ini ya, sharing pengalaman. Hmm. Di ada 3 orang temanku kulit yang kalau eh, kerja di tim itu nggak enak buat kerja sama. Terus feedback kayak tim lead ke dia waktu dia curhat ke aku juga sama. Orang ini nggak enak buat kerja sama, susah buat kerja sama. Hmm. Tapi 3 orang ini sekarang pindah ke apa eh, kayak Feng ya, Hmm. Feng company ya. Jadi kan technical tetap diperlukan untuk minimal Menarik. apply. Hmm. Setelah itu lu kerjanya bisa enak gitu, sama enak diajak kerja sama atau enggak kan urusan lain. Jadi ya yang aku jelasin tadi untuk survive oke, tapi kalau apply perusahaan aku nggak tahu. Soalnya gimana kamu nunjukin value itu ke waktu interview kan nggak tahu. Hmm. Maka yang dinilai kebanyakan kayak technical skills dan lain-lain, coding, sistem Iya, desain, ya. masuk masuk kecuali mungkin ke arah pure Hmm. engineering manager gitu paling ya ke arah manajerial Hmm. gitu-gitu kalau masih Iya. gue teknikal kayaknya memang teknikal wajib Hmm. itu jadi added value gitu ya waktu misalnya Jadi di behavioral interview gitu ada pertanyaan yang mengandung unsur kayak gitu nggak mas waktu di ada pasti misalnya ada. misalnya apa tuh di apa sama aja ya interviewnya Indonesia atau sama Sama aja, sama aja kayaknya. sama aja ya? Nggak ada beda, sama-sama aja kayaknya. Oh soalnya sih memang dari Oh, sekian banyak eh, jadi yang insecure oh, insecure ini teman-teman bahkan belum nyoba oh, aja termasuk aku oh, yang aku lagi nanya ke masnya ah, ini. Dulu aku ah, pernah gini mas pengalamannya pernah apply tapi bukan ah, software engineer sebagai product hmm, manager lucu aku soalnya dulu basicnya product ah, oke. eh, apply di perusahaan Singapura. Udah sampai Ah, tahap interview HR gitu lah. hmm, Pakai hmm, bahasa Inggris, full bahasa Inggris. hmm,
Itu Hmm. tuh kayak blank langsung kayak bener-bener ngeblank Oh, sempurna gitu loh Mas. Itu pernah oh. ngalamin nggak waktu interview? Awal-awal sering. Awal-awal sering. Jadi Oh, emang oh, harus awal-awal tuh. interview terus dong kalau gitu. Iya, jadi aku meskipun lagi nggak nyari kerja itu tetap rutin interview. Oh. Cuma buat ini, ha. Tapi ya itu kayak iseng-iseng berhadiah gitu. Jadi iseng-iseng siapa tahu keterima ya udah ambil. Makanya sering pindah juga. Itu di Iya. reach out atau apply sendiri yang di Ceko? Hmm, wak- yang perusahaan pertama apply sendiri, yang seterusnya di reach out. Hmm. Oke, berarti tiga, tiga seterusnya ya. Halo? Ya, ya, ya. Oke, Oh, sorry, kayak aku disconnect. oke, nggak apa-apa. Tadi berarti tiga seterusnya Oke. eh, di reach out. Nah, berarti udah selesai nih Hmm, Ceko nih. Sekarang hmm. udah nggak di Ceko kan kerjanya, walaupun tinggal di Ceko. Bener nggak? Eh, company-nya ya company luar, tapi kerjanya di Ceko. Berarti sekarang yang kalau nggak salah Mas nyebutnya US ya, di US bener. Iya, misalnya US, misalnya di US. Tapi dia ada entity di sini, tapi sekedar entity aja untuk kayak payroll apa-apa gitu lah. Soalnya Remote. enggak direct, ya, tapi remote. Rate-nya ngikut mana? Rate-nya nggak tahu aku. Pokoknya Yes, aku bukan nerimanya Indonesia ya. lokal. Ah, hmm, Yes, bukan Indonesia. Udah, iya, udah bukan main rupiah lagi ya. Eh, iya. pulang kampung nggak sih Mas? Lebaran kemarin baru pulang. Setelah sekian lama. Setelah setelah 5 tahun itu. Soalnya kan aku dulu Oh pindah iya loh. pindah Januari, terus di tahun yang sama Agustus pulang untuk jemput anak plus anak-anak plus istri. Nah, Hmm. terus ada plan mau balik, tahu-tahu COVID. Oke, Hmm. terus pas COVID, nambah lagi anaknya. Ya udah, Oh, Masya Allah. jadi baru Lebaran kemarin sempat balik. Jadi udah sekarang berarti anak udah dua Mas. Tiga, yang pertama itu kembar. Jadi Oh, dua kali pantas ngomongnya kelahiran. anak-anak ya. Yang pertama tadi Iya, anak-anak udah dua ya. iya. Berarti sekarang ini bisa dibilang lancar banget nggak sih bahasa Inggrisnya? Enggak, biasa aja. Wah, masih jauh loh. Oh, Berarti ada iya, pesan nggak Mas bisa aja. buat buat kita-kita nih Hmm, yang masih atau kemarin sempat lihat kita ngobrol bahasa Inggris nggak? Menurut Mas oh. Osi ini layak untuk mencoba apply di luar nggak ya teman-teman yang Academy English Club tuh? Aku rasa bagus-bagus kemarin. Malah bagus-bagus ya. Oh, itu kayaknya lebih bagus waktu pertama kali ke Malaysia. Gitu ya. Oh, bagus-bagus. Jadi kalau misalnya untuk Oh, interviewnya ada oh, cara nggak Mas untuk menangkal kan tadi udah setelah sekian lama nih oh, eh, masih oh, gugup kan di hmm, awal-awal. Nah setelah itu hmm. ada tips nggak kenapa bisa akhirnya nggak ngeblank waktu bahasa Inggrisnya ada atau ada cara tertentu atau karena biasa aja karena sudah terbiasa gitu. Ah, kalau aku biasanya ini antisipasi pertanyaan yang bakal ditanyain. Jadi pasti mereka tanya eh, experience, terus tanya project apa yang paling kamu banggakan, terus suruh jelasin. Behavioral kan pasti udah ada pertanyaan, Hmm. jelaskan situasi gini apa. Siapin aja itu. Eh, terus ya paling banyakin jam terbang aja lah. Kalau udah 10 kali, 20 kali gagal interview kan, nextnya paling alah paling itu doang. Jadi makin pede aja. Oh, Masya Allah. Jadi Hmm, konteksnya nih Mas, mungkin sama kayak hmm, sebelum zaman-zaman startup hmm, lagi iya, booming ya. Sekarang teman-teman hmm, nih job market di Indonesia, aku nggak tahu Mas masih tahu apa enggak ya. Job market di Indonesia hmm, itu banyak yang bilang lagi kering buat orang ah, Indonesia. Jadi salah iya, satu langkah growth kita yang make sense dirasa adalah hmm, ke luar negeri. Jadi abroad, entah remote, entah keluar. hmm, Jadi eh, mungkin ya salah satu yang bisa kita tanyakan ya dengan cara kayak ngobrol-ngobrol sama Mas Osi di sini sih.
Tapi aku penasaran sih, kalau kemampuan technical test sekarang hitungannya udah super senior ya apa ya? Mas, Mas ini di Aku, C Sharp ya, eh, ASP itu iya, istiqomah dari awal. dari awal ya, nggak awal banget sih. Pernah dengan Java 3 bulan, tapi setelah lulus, yang official lulus tuh sampai sekarang kayak C#.NET. Ya bukan istiqomah, ya karena malas pindah ke yang lain aja, skill issue di JavaScript. Tapi dulu Jadi pernah tetap di C# aja. Ya. pernah kayak sengaja nggak? Oh aku lihat di Eropa nih kan banyak yang bilang tuh kemarin kalau di Eropa Oh, malah yang rame dicari tuh C Sharp sama ASP sampai sekarang gitu. Itu pernah sengaja nggak Mas? Atau emang takdir? enggak kayaknya rame-rame aja semua, nggak tahu sih aku, karena nggak pernah ngecek yang lain kan, karena profilku C#, jadi kalau aku search di job itu munculnya C# semua banyak. Oh berarti Hmm, masih rame. Aku nggak tahu kalau profilku JavaScript banyak atau enggak, tapi kayaknya rame-rame aja kayaknya. rame-rame aja. Berarti tadi Oh, kayak betul. yang pernah apa banyak yang ngalamin takut nggak bisa bersaing secara teknikal itu harusnya coba-coba dulu aja ya. Eh, pernah ini nggak Mas? Pernah punya teman Indonesia sekarang nggak? Yang sekarang di Indonesia, Oh, terus mau oh, apply ke luar negeri. Sekarangnya ada nggak? Kenalan yang di Indonesia kan tahu Mas Osi udah di luar negeri nih. Ada oh, kenalannya oh. yang kayak lagi coba-coba di luar negeri sekarang gitu. Ada teman-teman yang di Malaysia, orang Indonesia yang di Malaysia. Dia Ah, sekarang nyoba ah. buat Nyoba-nyoba ke luar Malaysia, ke ke Eropa. Eropa, US. Tapi ada kendalanya nggak dia tuh Mas? Kendalanya ya belum beruntung aja. Aku dulu eh, apply hampir 200 company baru keterima yang di Jago pertama. Wow, benar-benar. Ini sih, kemarin kita tuh sampai sempat ngomong gini kan, Mas. Ah, Kita apply di hmm, Indonesia dan kita apply-nya hmm, brutal gitu ya. Kayak apply, hmm, apply, 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 apply. Itu hmm, ada opini bahwa itu bisa hmm. mematikan karir kita. Karena company di Indonesia kan itu aja tuh. Jadinya Ah, kita waktu keterima, waktu kita apply dan ditolak, ah, 6 bulan bahkan shutdown kan, nggak bisa apply lagi. Kayaknya beda cerita ah. kalau global ya. Kalau global kan company-nya luas banget. Maksudnya kayak Iya, mau iya. apply berapa aja kayak Ah, ah. aman-aman aja ya. Itu Ya, C-sharp bisa kalaupun aku pernah, ya sih, kalau nggak pernah nggak dipanggil, tapi beberapa bulan kemudian mereka nggak dipanggil balik, kayak kan kesimpan di sana Hmm. datanya itu. Ya ada yang pernah gitu, play play aja. Ada, tapi bahkan teman-teman sekarang banyak yang bilang dia panggil pun enggak gitu loh Mas. Jadi ya apply ya, tapi nggak dipanggil. Iya, ya, ya wajar lah. Ya kan, Emang wajib. kalau untuk mediocre developer kan ya wajar kalau nggak dipanggil, tinggal banyakin Aduh. apply lagi aja kan. Ya, benar-benar. Tadi Ya. ini mediocre nih, mediocre developer. Mas Osi Ah, pernah bilang ke aku eh, yang kemarin kan, aku ini bukan ah, developer yang jago-jago amat, aku mediocre juga gitu. Itu ah. kenapa tuh? Apa karena tadi saingannya sama orang Eropa Timur atau Oh, oh, bagaimana tuh? banyak, Karena boleh banyak. cerita. Mungkin mungkin apa ya? Pertama, bukan dari kampus terkenal. Hmm. Kedua, apa ya? Gak jago lead code, gak jago sistem desain, gak kerja di bank company, gak kerja di unicorn, apalagi ya, nggak pernah handle app dengan skill yang besar, nggak hobi coding. Nih, coding buat kerja bukan hobi. Nggak familiar dengan Linux system, nggak bisa SSH, mungkin nggak jago command line, nggak ngomongin tag di sosmed, apalagi list banyak. Wah, Udah memenuhi syarat buat mediocre. tapi kenapa percaya diri, Mas? Bismillah aja gitu ya. Ya, iya ya. Ya kan kita ngelamar ngelamar aja, nggak berdosa kan kalau nggak diterima. Iya sih. Tapi kan udah punya anak nih misalnya. Aku Ah, mungkin merasa berdosa nih. Lengkap banget mediocre katanya. Aku merasa berdosa sih iya. dengar. Soalnya semua yang Mas Ah, sebutin tadi, itu aku ah, merasakan sih. hmm, Tapi itu malah ngebuat aku kayak, aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya. Di satu sisi, hmm. Mas Osi malah kayak gaspol aja. Salahnya apa Ya gitu? kan, ya kan yang aku bilang tadi, tahu market kita, boleh nggak kita ngincer kayak unicorn, kayak company yang di tier 3. Ibaratnya dulu aku gini, kayak kalau pemain bola kan, kalau ke Feng itu kalau ibarat lu pengen main di Real Madrid, Barcelona, atau whatever, Manchester City. Hmm.
ya udah aku ngambilnya yang klub-klub bukan klub gede kayak ya Slavia Praha gitu, karena mungkin Burnley atau apa yang penting keluar kan. Hmm. Jadi aku tahu memang memang skillku itu mungkin untuk saat ini belum bisa masuk yang top company ya. Tapi kan company nggak hanya top company, ada company-company yang nggak terkenal, yang mau menerima foreigners, yang mau sponsor visa. Ya udah aku targetnya yang ke situ. Hmm. Tapi Slavia Praha pernah hampir ngalahin Barcelona kan, Mas? Iya. Eh Draw waktu itu 0-0 di Ya, terus. Nou Camp. Aku senang Ya. banget kalau waktu itu. Ya, oke, out of context. Wah, iya. Eh, Ya. oke, menarik banget ya. Aku agak kaget sih tadi checklistnya tadi ya lengkap banget katanya. Oh, oh. Itu nggak membuat sama sekali Mas kayak insecure dengan masa depannya gitu. Maksudnya kayak, aduh aku Eh, survive nggak ya di teknik? kan kita nggak bisa belum kita nggak bisa itu bukan berarti kita nggak bisa belajar itu kan. Aku tahu aku nggak bisa itu. Tapi kalau dibutuhkan ya udah aku belajar. Tapi mungkin nggak sekarang semua juga karena banyak yang harus diurus nggak cuma kerjaan, coding dan lain-lain kan. Ya udah Hmm. jadi aku tahu kurangku apa, misal di kerjaan butuh, ya udah aku belajar. Hmm. Kalau dihadapi dengan misalnya pernah ngadepin Hmm. eh, sesuatu teknikal di kerjaan yang belum dikuasai Hmm. nggak Mas? Yang mengharuskan belajar di luar kerjaan. Pernah ngalamin gitu nggak, Mas? Pernah kayak Docker, Kubernetes dan kawan-kawan itu kan baru belajar sekarang ini. Oh, karena di kerjaan sekarang yang ini mengharuskan itu. Iya. Heeh. Tapi diterima. Maksudnya diterima padahal belum pernah handle itu. Heeh. Hmm. Oke. Dan itu Kan sambil belajar gitu ya. eh, iya kan ada perusahaan yang nyari orang yang udah ready, yang udah experience, yang udah pernah pakai. Ada orang yang nyari, ada perusahaan yang nyari orang yang ngerti dasar dan punya kayak growth mindset gitu. Mas Tapi Osi itu. kebanyakan, mungkin aku growth mindset nggak bagus-bagus amat, tapi aku kebanyakan keterima yang kemudian yang kedua, bukan orang yang udah punya pengalaman sebelumnya. Yang berarti kalau Mas Osi bilang Hmm. kebanyakan diterima di tempat seperti itu, berarti banyak juga company yang seperti itu gitu. Hmm. Jadi ya, Banyak. oke. Oh, Hmm. yang yang tes cuma ya basic terus pertanyaan-pertanyaan standar juga banyak juga Nah gitu ya teman-teman dengan ya. standar OOP, nggak ditanya detail apa Docker microservices yang nggak ditanya gitu juga banyak juga, tapi ya guysnya nggak sebesar yang perusahaan-perusahaan Fine itu. Tapi besar Mas. Tapi Hah? emang nggak sebesar. Tapi besar. Maksudnya Ah, lumayan proper banget gitu loh untuk hidup beberapa, terutama oh, beberapa tahun. Iya nggak sih? Itu maksudnya udah cukup iya, nggak sih? iya cukup, tapi ya segini lah kalau niatnya nyari duit tabungan banyak paling enak emang kerja remote dari Indonesia. Kalau ke Eropa itu kalau bukan company top banget ya, kalau kaya sih enggak tapi alhamdulillah cukup. Nah, Hmm. Oke oke. Menarik banget nih. hmm, Jadi ini ada juga nih dari Mas Riza bilangnya hmm, jadi teorinya sesimpel gaspol ya. Coba-coba-coba walaupun skill pas-pasan, masalah hmm. result pikir belakangan. Begitu Mas. Tapi Mas Iya, seskillnya pas-pasan. iya. Ah, emang pas-pasan. Aku kuliah sering nitip tugas. Aduh. Kuliah kalau ada bikin web, PHP sering nutup tugas. Terus apa lagi? Ya itulah coding ya bisa lah coding. Hmm. Pasti bisa lah, tapi nggak jago. Ya. Bukan nggak ikut kayak competition, nggak ikut. Ya, soalnya bukan S3 ya. Ya, Ya, beda beda tuh. Hah? Ya masih S1 juga. Iya, kalau S3 ntar nggak bisa ngoding soalnya. Oh, beda beda bahasa. Ya, aku tahu-tahu nggak mengikuti itu. Aku udah Nggak biarin ngikut. aja lah mereka Ntar bertengkar. kita bahas itu di minggu ini, Mas, sama Mas Hasrul, insya Hmm. Allah. Beliau tuh Ah, udah ah, 39 tahun, dia dan ah, pernah ngalamin jadi programmer, pernah ah. manajerial, dan sekarang S3. Hmm. Nah, ini kayak orang yang paling valid untuk kita tanyakan tentang isu itu tuh Mas Hasrul. Beliau di Belanda sekarang. Ah, Ambil ini, ya. bukan PhD, apa ya?
dokter Eng gitu lah. Jadi engineering tapi S3-nya praktikal gitu. Insya Allah Sabtu ini kita bakalan ngobrol. Mantap, mantap. Oke, ini wah ini ada yang nanya nih, faktor luck juga berarti ada Hmm, nggak? pasti ada lah. Tapi kan luck itu ya kalau kita banyak nyoba kan chance kita tuh dapat luck jadi tinggi juga. Tuh, ini masalah statistik nih Pak Michael. Jadi kalau lucknya di satu, lucknya cuma Ya, 50-50, dikembangin, 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 ya, lucknya ya, meningkat. ya. Jadi dari hampir 200 company tadi waktu aku pindah ke Ciko pertama itu paling yang dapat jawaban 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 CV ini Mas ya. Yang stage pertama itu di bawah 10, yang Hmm. interview di bawah 5, over over ya satu ini diterima. Kita nggak boleh Jadi di-spill resumenya bentuknya gimana nggak Mas? Rahasia ya? standar. Aku nggak ngikutin model-model resume yang tulis achievement, misal lu ningkatin berapa persen income company, lu save berapa apa. Aku soalnya nggak tahu kalau dulu bikin gitu. Kan Eh, aku nggak tahu data itu dari mana. Masa aku harus ngarang ini? Aku improve performance gitu. Emang nggak tahu. Aku cuma tulis kerja di sini, description-nya apa, gini-gini. Mas, Ya ini sekarang tuh juga masih gitu, masih masih nyangkut-nyangkut gitu. gitu. Mas Osi harus kita angkat jadi ini deh, jadi brand ambassadornya kita nih teman-teman mediocre developer. Soalnya ada sesuatu hal yang kita nggak kita punya gitu. Maksudnya yang malah menghambat gitu Mas. Contoh aku ya, Oh, yang oh, aku punya, yang merasa aku merasakan apa yang Mas Osi rasakan, tapi aku tidak melakukan oh, apa yang Mas Osi lakukannya itu adalah kayak apa ya? Life must go on gitu loh. Aku kadang-kadang malah kayak aduh harus oh, ngapain ya? Sampai buat tapi positifnya aku buat software engineer growth jadinya. Gara-gara hmm, ini aku harus ngapain ya? Aku bisa oh, survive nggak ya dengan stack-stackku yang sekarang? Aku harus belajar apa ya oh, gitu? Aku harus belajar ini dengan apa ibaratnya? Masuk JS nih, masuk Flutter, masuk apa? oh, Ntar kering hmm, asalnya gue gimana? Nah, positifnya aku buat software engineer growth. Tapi jeleknya adalah iya, nggak bisa tenang hidupnya. Jadi maksudnya kayak khawatirnya banyak gitu. Saya mediocre noob. hmm, iya, Nah, ini bagus ini Mas. Share pengalaman ini hmm, membuat kita jadi meningkatkan kepercayaan diri kita gitu. Maksudnya jangan jangan insecure duluan lah, coba dulu aja gitu ya. hmm, Ini jarang nih ah, motivator macam Mas Osi nih. iya, iya, mungkin nggak tahu sih. Aku pede atau nggak tahu malu atau emang nggak mikir hasilnya sih. Mungkin aku lebih nggak mikir hasilnya. Mungkin hajar aja, nggak terima ya udah, emang nggak jago, udah. Kan malah kalau nggak terima itu kadang kita dapat feedback kan dari interviewer. Hmm. Jadi kalau kita nggak nyoba kan nggak dapat feedback. Hmm. Berarti Mas Osi ini bisa dibilang kalau aku sih percaya ngelihat dari cerita Mas Osi pasti teknikalnya udah dalam tanda kutip cukup ya. Walaupun mungkin Mas Osi bilang nggak Hmm, jago. Jadi pelajaran ya, buat kita teman-teman juga semuanya yang aku lihat tuh eh, taraf cukup tuh sudah harusnya udah bisa membuat kita tenang. Jadi jangan mikir buat harus sejago apa gitu tadi mikir hmm, optimasi, assembly dan kawan-kawan. oh, Kita kejar cukupnya dulu, terus poin-poinnya apa tadi tuh, Mas? Yang jadi orang yang menyenangkan itu jarang banget dimiliki semua developer sih, Mas. Jadi di Indonesia tuh udah skillnya mungkin baru junior ya. Terus dia nggak mau menyenangkan juga, ya mungkin bingung juga sih nyari kerja di mana gitu. Itu jadi poin-poin yang iya. menarik banget sih. Oh, Hmm. ini aku kayak ngobrol sama Susi jadi kayak, wah, ini kayak, wah harus tenang nih, jangan terlalu overthinking gitu ya. Iya, saya apalagi kalau follow sosmed terus ada eh, apa orang-orang yang sharing sesuatu yang canggih-canggih, pasti itu merasa kecil. Aduh, aku nggak tahu gitu, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu merasa gap kita jauh banget kan. Tapi ya udah, kalau aku sih cukup di bookmark aja, bookmark ini. Jadi nanti kalau suatu saat aku perlu di kerjaan, oh mungkin aku perlu belajar ini, belajar itu. Ya aku nggak tahu banyak tapi bukan berarti aku nggak mau belajar. Yang penting aku nggak tahu, aku tahu yang aku nggak bisa ini gitu. Jadi I know what I don't know, kayak gitu lah. Ya, menarik sih Mas. Ini dibilang sama Michael, apakah menyenangkan tuh Nah, sama dengan pelawak? Enggak mesti ya.
Maksudnya apakah emang Ya something fun atau something apa ya, ngalir aja gitu? Apakah emang harus ada sisi lawakannya gitu? kalau aku ada sisi lawakannya juga sih kalau pas kerja, tapi eh, Lawak yang pakai. penting kayak gini. Misal lu ngekritik seseorang, Nah, kalau komplain kerjaan orang, aku selalu bungkus dengan suatu candaan yang direct tapi nggak direct banget, plus candaan. misalnya, Kasih emot ketawa di belakang. eh eh, Gimana ya? Aduh, kasih kasus dulu. Aku misalnya nggak tahu contoh apa. aku ngoding duplikat, aku ngoding duplikatnya banyak Eh, banget. Coding ini instead of Wah, bukan satu function, aku buatnya hmm. di mana-mana ditulis di satu file gitu. Oh Gitu. ya kalau gitu ya biasanya aku kasih suggestion yang bagusnya gini, selalu ngomong kayak tenang aja. Aku dulu juga sering bikin kayak gini, sering. Terus kayak ya aku baru ingat ada eh, temen sekarang yang takut banget kalau softwarenya ada bug. Jadi dia ngerjain lama, testingnya lama. Saya bilang aja, biarin aja user yang tes. Aku dulu sering bikin bug di production, buktinya nggak dipecat gitu ya. Yang penting kalau ada bug, kita responsif, kita inisiatif untuk ngebenerin. Jadi nggak lari dari tanggung jawab. Ya, ya, menarik, menarik. Gitu, Pak. Jadi bukan pelawak yang memaksakan, tapi lebih ke biar Hmm, suasananya tetap cair gitu ya. Bukan yang kayak biar ya. dia ketawa, bukannya biar lebih ke biar cair. Menarik banget sih. Betul ini 21.30 bentar lagi nih 2 menit. Ini masuk sih habis ini nggak available ya? 15 menit lagi masih bisa, Oh, standar boleh. 15 menit lagi. Ya. Kalau di aku sih udah lega nih. Wah, aku harus banyak-banyak. Ini kita harus memberikan mandat ke Mas Sosi sebagai apa ya? Teladan. Betul aja. Jangan tapi jangan jangan jadi teladan nanti Bukan teladan sih, lebih ke banyak. tempat menenangkan. Misalnya, Mas, aku lagi insecure. Soalnya banyak insecure itu Oh, satu sisi mungkin bisa buat diri kita berkembang ya. Tapi kita perlu perlu teman-teman kayak Mas Osi ini sih, maksudnya yang maksudnya kayak menenangkan kita. Kalau nggak bisa ya jangan di insecure. Tadi kata Mas Osi dicatat terus belajar. Itu kan sesuatu yang sebenarnya kita tahu cuma gara-gara ada teman kita yang sudah mengalami terus ya. menenangkan tuh kayak lumayan lumayan apa ya? Lumayan jadi semangat lagi gitu loh. Soalnya kadang-kadang insecure tuh toxic banget, Mas. Bukannya malah belajar, malah Ya, jadinya ya. nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ya sih. Gitu sih. Ini ada yang nanya Mas dari Hmm. Lailatul Karomah. Misal kita udah keep Hmm. 10 plus plus years Hmm. pengalaman Hmm. dari mediocre Hmm. nanti menurut pendapat Mas Osi, bakalan Hmm. choice as principal developer atau lead senior developer? Oke. Pertanyaan bagus. Soalnya banyak orang yang ingin tetap stay di senior. Soalnya nggak mau eh, tambahan responsibility kalau naik naik level. Kebetulan sekarang ini aku lagi posisi masih senior, tapi lagi diproyeksi ke staff. Jadi title-nya masih senior, tapi udah dikasih kerjaan staff. Staff, jadi kan tetap tetap staff itu berarti jalur IC kan, individual contributor. Jadi masuknya mas principal developer atau lead atau senior. Jadi ya jadi staff engineer lah pokoknya. Aku nggak mau masuk ke yang manajerial. Ya itu pun aku diproyeksi untuk promote ke staff itu gara-gara yang aku bilang tadi di awal. Kan timku ini baru, Hmm. ada 6 orang baru, 3 senior, 3 junior. Dari 6 orang ini, alhamdulillah aku yang paling menonjol. Karena apa? Karena yang aku bilang tadi, mungkin skillku technical kurang, tapi aku yang paling aktif untuk apa ya? Yang paling kuat sense of ownership-nya, yang paling care dengan produk, paling siap bantu teman yang lain, terus paling ya itulah paling-paling tapi bukan yang paling teknikal. Jadi Hmm. alhamdulillah dipercaya manajer untuk act temporary untuk jadi staff engineer. Oke. Tapi aku percaya sih Mas dengan dari Hmm. yang Mas Osi bilang tadi, walaupun Mas Oh, Osi bilang kurang ya, kayaknya ya.
kayaknya memang harus ada kecukupan teknikal walaupun nggak jago-jago banget gitu kan. Jadi Iya. walaupun nggak Hmm. jago-jago banget, tapi cukup itu is emas kan. Maksudnya harus jadi kayak ada standar-standar yang kita harus tahu gitu kan. Hmm. Yang kayak Mas bilang tadi, Iya. kalau survive tuh mungkin bisa menolong dengan cara tadi tuh ya, apa sih namanya? eh dengan cara product ownership. Tapi kalau masalah Hmm. masalah teknikal tuh tetap wajib dipelajarin gitu Mas ya. Karena apalagi tujuannya Mas Iya. pribadi ini ya, Hmm. simple, ke arah prinsipal gitu ya. Iya. Iya. Oke, kalau Tetap teknikal kerja. kurang berarti asas soft skill sama empathy. Relate banget nih, bookmark bacaan baru dari Izal Hmm. Zulkarnain. Jadi jagonya kapan-kapan, iya. Ah, bener. Aduh, iya sih. Ada ini nggak Mas? Pernah dengar ke ke insecurean ini nggak dari teman-teman software engineer di Indonesia, Hmm. khususnya yang baru mungkin 2016 Hmm. 16 ke atas tamatnya, bahwa mereka Hmm. tuh takut nggak bisa ngejar kebutuhan di Indonesia ini, takut nggak ada jobnya lagi, takut nggak ada marketnya lagi untuk kerja. Itu ada ini ya nggak? Ada pernah dengar kasus-kasus gitu nggak Mas? Saya pernah dengar di ya di sosmed, tapi aku nggak tahu tipsnya kalau ini. Tanggapannya deh, Soalnya waktu ngeliat itu. tanggapannya kan kalau aku lihatnya sekarang kan banyak company kayak startup, Hmm. unicorn dan kawan-kawan. Tapi kan perusahaan kayak consulting, perusahaan software developer yang lain kan tetap ada kan. Hmm. Jadi kita Jangan nggak harus ke company yang startup unicorn yang terkenal. Udah coba yang lain dulu. dan Kan di luar harusnya tetap ada kan. dan di luar negeri Kecuali juga kan open yang kayak gitu-gitu di luar negeri ya selama masih 10 ada tahun juga kan. hidup-hidup aja kan ya. Iya, iya satu lagi aku lihatnya. Tech Winter itu kan Tech Winter banyak layoff. Kayak di US banyak company layoff employee-nya. Tapi kan mereka kayak produksi harus tetap jalan. Aku lihatnya itu minusnya, positifnya. Company di US banyak buka cabang di negara-negara kayak Eropa atau negara-negara dengan nilai mata uang yang lebih kecil. Bakal banyak lebih apa lapangan kerjaan untuk kerja remote. Hmm. Jadi kan masih tetap tetap jalan-jalan aja. Jadi kayak aku company yang sekarang ini, itu kan aku mikirnya mereka buka entity di Ceko biar orang Ceko bisa kerja remote karena mereka bakal ngurangin hiring di US-nya. Di Hmm. Tech Winter di sana kadang ini bikin berkah di tempat-tempat baru yang harusnya lebih murah. Iya, iya, iya. Jadi benar-benar itu tanggapannya Mas Osi pribadi ya tentang iya sih benar juga sih. Dan aku juga mikirnya hal yang sama sih Mas. Eh, tapi kan mungkin kekhawatiranku sebelumnya adalah kalau consulting atau software house-nya di Indonesia mungkin bakalan jomplang banget. Tapi kalau kita kayak maksudnya eh, explore ke Malaysia, explore ke Eropa, itu kayaknya agak make sense sih untuk kita coba-coba. Nggak kan nggak ada salahnya gitu kan ya. Ada plan nggak Mas? Iya. On the next 5 years atau jangka pendek dari Mas yang mau di-share ke kita atau jalan aja? Jalan jalan aja. Eh, baru kemarin bulan kemarin iseng-iseng interview ke UK tapi gak nyangkut. Aduh. Padahal berharap di situ. Hah? Nggak berharapnya kan gini. Kalau mau pindah negara sebelum anak masuk SD. Kalau anak udah masuk SD bakal susah untuk pindah-pindah. Anak masuk SD-nya tahun depan. Jadi kalau mau pindah negara tahun sekarang harus pindah lah. Oh yang Jadi kembar tuh udah mau SD ya? mau SD tahun depan. Jadi rencananya gitu. Tapi ya itu nggak keterima. Soalnya ya kurang jago aja. Jadi apply apa ditawarinnya senior, tapi katanya masih belum nyangkut dapatnya yang software engineer 2. Itu kan berarti skillnya yang kurang. Hmm. Oh dia itu feedback dari dianya. Iya, banyak feedbacknya. Detail banyak. Nah ini yang gue bilang tadi. Ya udah apply aja interview. Paling kalau gagal ya nggak keterima, syukur dapat feedback kan bisa bikin improve. Menarik, menarik. Berarti plan plan jangka pendeknya adalah terus aja apply apply gitu, terus nyoba kesempatan yang terbaru, nggak menutup diri Hmm. gitu ya. Enggak ya, memang iya sih.
bukan ya apply latihan. Tapi sebelum apply biasanya aku cek dulu ranknya berapa. Jadi Hmm, jangan apply begitu keterima kita tolak karena ranknya nggak masuk. Jadi kan kasihan recruiter juga buang-buang iya, waktu. iya. Betul, Ya betul. pasti di awal aku tembak dulu ranknya berapa. Kalau oke oke coba latihan interview plus syukur-syukur kalau keterima. Kalau enggak ya nggak masalah. Kalau plan jangka panjang, Mas, ada nggak tentang software engineering mungkin? Atau ngelihat persiapannya ke depannya gimana? Kalau ini Plan aku untuk bener apa? untuk Plan untuk apa? Untuk karir, karir, untuk karir. untuk karir planku tetap di jalur IC, individual contributor. Oh, I Jadi see. masuk staff ke arah prinsipal dan lain-lain. Ya Kayak gitu. dan seterusnya ke atas, nggak masuk ke manajerial. Soalnya nggak bakat ngurusin orang sih, susah. Apalagi kalau ngurus orang plus harus ngomong bahasa Inggris buat ngurusin orang. Itu kan makin susah juga. Benar, benar, benar. Misal masih feedback orang bahasa Inggris, terus mau marahin orang pakai bahasa Inggris kan susah itu. Ya udah kita ke technical. Jadi menarik juga sih, tapi kalau Mas bisa, Nah, aku malah menurutku keren, Mas. Seorang hmm, prinsipal, seorang hmm, eh, IC hmm. yang punya Betul. ownership sama produknya. Kayak gitu mungkin Mas Osi ya. Iya, Jadi dia IC, iya. cuma dia Hmm. ngerti produk juga gitu. Iya, Eh, tapi kan bukannya itu wajib ya harus ngerti. ada yang nggak gini, ada yang mikir gini Mas. Hmm? IC itu Hmm. orang yang jago teknikal. Baik, itu banyak Hmm. banget pikiran orang-orang kayak gitu. Jadi dia orang yang paling expert di bidang misal front end-nya. Dia tahu teori ini, dia tahu caranya ini, caranya ini, cara ini. Hmm. Tanpa Hmm. ngira kalau product ownership itu sesuatu yang ibaratnya kayak harus nempel sama seorang senior software engineer gitu. Harusnya gitu kan. Hmm. Jadi Iya, ini yang harus kita contoh juga gitu ya. Jadi walaupun IC, jangan ngelepas diri iya, dari apa tadi ini? Product ownership tadi ya, gitu iya. Mas ya. Aku rasa kalau jago technical tapi nggak punya sense of ownership terhadap produk itu jadinya malah kayak kayak waktu diskusi, waktu apa jadi kayak omong kosong doang gitu. Jadi Hmm. kayak ngomong apa ngadi-ngadi istilah bla 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 tapi dia nggak tahu produknya gimana, bisnisnya gimana, jalannya gimana. Jadi kan kayak apa ya? Nggak kontekstual gitu ya. Ngayal kayak apa ya? Oh, iya, 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 iya. Jadinya malah kayak nggak kerasa benefitnya sebagai orang yang paling ngerti teknikal gitu. Oh, paham, paham, paham. Jadi ngerti iya, teknikal harusnya membawamu untuk ngebantu bisnis, bukan jago-jagoan teknikal doang gitu ya. iya. Kecuali untuk interview. Oh, iya, Keren, iya, keren. iya. Untuk apa? Untuk tes. Ya, kalau untuk tes, mau nggak mau ada batasan untuk masuk ke level prinsipal tadi ya. Oke, Iya. ini ada yang nanya lagi. Oh iya, ini kita tinggal 5 menit teman-temannya. FYI, kita habis Heeh. itu beres. Luar biasa sih ini ada yang nanya Mas bagaimana meyakinkan Oh, keluarga, terutama istri. Waduh, ini pertanyaan oke. gimana Heeh. Mas? Hmm, karena istri pengen pindah juga sih. No question. Tidak ada. Ya, enggak. Satu lagi gini kan, kalau di luar negeri kemungkinan nanti istri nggak bekerja, soalnya harus ngurus anak, sewa asisten rumah tangga mahal. Hmm. Jadi make sure gaji yang terima bisa cover itu semua. Jadi kalau udah cover itu, ya udah istri yakin-yakin aja. Dulu nikah Tapi waktu, emang tapi emang apa Mas? ya emang harus ini harus istrinya harus mau soalnya bakal berat soalnya. Kalau di Indo kan asisten lumayan terjangkau harganya terus banyak membantu. Kalau di sini benar-benar ngurus anak, bersih-bersih rumah dan masak itu kan harus kerjain sendiri ya. Jadi emang dari istri emang mentalnya harus siap melepas kerjaan yang di Indonesia, harus siap untuk ngurus benar-benar ngurus rumah tangga. Dulu kenapa tuh istrinya mau Mas? Boleh di-share nggak? Karena cinta mungkin. Wush. Wah, Iyalah. Michael, semuanya ini caranya udah eh, out of the box ini ya. Itu Enggak ya ya. Terus menjawab dan aku setuju. Istriku juga bakalan ini sih. Hmm. Kalau budget Hmm. juga bakalan oke-oke aja. Tapi mungkin Enggak ya tapi dulu waktu aku pertama pindah sini gaji nggak terlalu gede.
tapi at least lebih dari eh, aku dulu mikirnya lebih dari 2 kali average. Ya average garis itu berapa, lu dapat 2 kalinya lebih, berarti asumsiku itu sama kayak ada orang kerja. Aku udah ngobrol dulu pas di sana, nanti kayak hidup kita nggak bisa mewah-mewahan, harus banyak ngurus sendiri. Nah, kebetulan istri oke ya, karena istri juga suka tantangan baru ya. Menarik, menarik. Itu nikahnya waktu di mana ya? Malaysia apa Ceko? Di Malaysia. Oh, di Malaysia. Mungkin dari awal istrinya udah tahu kalau Mas bakalan tinggal di luar negeri gitu ya? Oh, oke, mungkin ini nggak related juga. Salah satu apa alasan ke Malaysia dulu juga karena tuntutan istri, ya, calon istri waktu itu. Hmm. Jadi Kenapa? kebetulan kebetulan istri kerja di top company di Indo yang gajinya jauh lebih besar dari saya waktu programmer. Nah, istri mau nikah kalau gajiku udah di atasnya. Jadi aku harus pindah. Ya, harus cari I see. company yang bisa ngasih lebih besar. Soalnya kan ya wajar aja, istri pasti pengen dia mau ngelepas kerjanya kalau aku pendapatannya bisa cover untuk dua orang. Oke. Mantap. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita kulik lagi tentang hidup di luar negeri gitu ya. Kalau aku pribadi sih eh, yang paling aku dapatkan adalah gimana bisa perjuangannya sampai ke sana dan Hmm. bagaimana motivasi buat teman-teman yang lainnya juga Hmm. sangat berharga banget sih Mas. Tapi kalau tantangan Hmm. hidup eh, sejauh ini enjoy-enjoy aja di sana Mas. Apa yang paling berat Eh, untuk mungkin untuk terakhir nih, apa yang paling berat untuk disesuaikan di Ceko gitu atau di luar negeri secara umum? oh, apa ya? Gak ada. So far, alhamdulillah lancar-lancar aja. Ya ada lah tantangan, misal bahasa apa, tapi kan ya wajar lah. Masa orang lokal kamu expect untuk bisa bahasa Inggris, kan yang kamu harus menyesuaikan dengan mereka. Yaitu apalagi ya, cuaca paling beberapa bulan pertama, habis itu udah adaptasi. Culture ya paling tantangan kalau yang beragama Islam, gimana kalian ngajarin agama ke anak, itu tantangannya. Udah yang paling besar itu aja lah, yang paling besar. Yang lain bisa diatasi. Kalau penerimaan warga sekitar gitu? Aman-aman aja so far. Yang penting kita berbaur. Misal kita tunjukin muka ramah kalau ketemu orang, terus kita coba sapa mereka dengan bahasa lokal, kan mereka jadi senang kan. Iya, tapi mereka tahu Ya kalau kita udah. tahu bahasa sana kan sebenarnya. Ya ya tahu harusnya. Nggak tahu sih ya. Oke, menarik banget sebenarnya obrolan sama Mas Osi ini. Hmm. Kita tetap batas sama waktu teman-teman. Di sana jam berapa sekarang Mas? Jam 6 ya? 4.45, Hmm, 4.45 jam 5 PM. ya? Jam 5 di sini udah di tempat aku udah jam 10. Ini thank you banget buat teman-teman yang udah datang dan thank you banget juga buat terutama buat Mas Osi. Ini kita Hmm. ending recordnya kalau mau ngobrol-ngobrol silakan teman-teman yang ada di sini. Thank you semuanya.